Bernama Tuyul, kuntilanak, genderuwo. Itu siapa? Jin. Nah, kenapa si jin itu ketika menyerupakan diri yang kita sebut hantu itu kok lebih sering dilihat oleh wanita? Nah, dia tahu wanita itu, kebanyakan wanita itu takut, maka dia berani berwujud. Atau kenapa dia mau berwujud itu pada anak kecil, Pak? Ibu pernah gak anak ibu tiba-tiba mengatakan, Bu, itu apa sih yang dihorden? Ya itu kan? Apa yang dikira itu, kok itu segede gitu katanya. Begitu ibu melihat, mana? Tadi ada, sekarang udah gak ada. Lalu anak ini akhirnya masuk TV, katanya punya indra keenam. Bukan indra keenam, memang dia berani si jin itu menampakkan diri pada anak kecil itu, karena tahu anak itu tidak akan refleks kemudian mengambil opor lempar, maka dia aman. Begitu bapaknya melihat, dia kembali lagi pada wujud aslinya. Kecuali kalau bapaknya juga sarwasieuna, dia berani. Dia nggak berani berwujud. Coba aja sekarang berani berwujud, cekek. Binatang banyak yang bisa dia serupai. Kalau saya pernah melihat paling sering ular. Itu yang hobi dia di situ, paling dia sukai. Kepala manusia pernah saya lihat, tikus pernah. Saya alhamdulillah dulu waktu usia 18 tahun saya pernah masuk ke dunia ini. Makanya insya Allah saya nggak bisa dibohongi oleh paranormal yang abnormal itu. Itu kalau dia berwujud ular, ya sama. Kalau berwujud manusia lemah dia. Maka kita nggak perlu takut, Pak. Yang kita takut itu kalau dia ular. Kalau dia jin berwujud, dia nggak punya nggak bisa menggigit, nggak bisa apa-apa, lemah, Pak. Maka Rasulullah dalam hadis itu mengatakan, apabila Anda melihat ular di tempat yang tidak lazim ada ular, misalnya sekarang tiba-tiba lewat ular di masjid ini, mungkinkah itu ular? Kalau mungkin, ya bisa saja, mungkin saja kan, tapi kecil kan kemungkinan di tempat ini ada ular. Nah, kalau kamu ragu, kata Rasulullah, tanya dulu. Nah, kalau ternyata dia misalnya jin, saya ambil meja ini, saya bantingkan ke kepala dia, mati ular ukuran sebesar itu kalau saya pukul pakai meja ini. Ternyata dia jin, mati jin itu. Maka di kalangan para ulama terjadilah perdebatan, berdosa nggak kita membunuh jin itu? Ternyata jin, mati dia. Berdosa nggak kita? Sebagian ulama mengatakan, ya tidaklah. Bukan salah, saya kira wasat tuh. Salah sorangan, makanya ya. Nah, itu ada sebagian ulama mengatakan itu. Sebagian ulama lagi mengatakan berdosa. Kenapa? Itu ada hadis Rasulullah, apabila Anda melihat ular seperti itu yang Anda sendiri ragu, jangan langsung dipukul. Tanya dulu, kata Rasulullah. Nanyanya gimana? Tanya saja. Anda ular bukan? Andai kata nanti dia bisa menjawab, dek medu saya mah orai, berarti jin. Mana ya orang bisa menjawab? Kemungkinan besar bukan menjawab, dia hilang. Bukan hilang sebenarnya, dia kembali pada wujud aslinya. Tidak kelihatan lagi, masih ada di depan kita. Kemungkinan besar nggak akan sempat ditanya, Pak, segera akan hilang, takut dia oleh kita. Nah, jin ini, saya kembali kita teruskan bahasan itu. Jin ini sama dengan kita manusia, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang taat, ada yang ini, ada wanita, ada pria, ada seperti itu. Persis kehidupannya, hanya beda alam. Juga terdiri dari suku-suku, Pak. Salah satu suku jin yang paling terkenal itu yang disebut jin Ifrit. Jin Ifrit ini katanya jin yang paling cerdas, atau paling tidak mereka merasa paling cerdas.
Karena itu jin inilah yang dipakai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena mereka tuh merasa paling cerdas dibanding jin-jin yang lain, timbullah kesombongannya. Lalu mereka membentuk kelompok eksklusif, Pak. Namanya jaringan Ifrit Liberal. Maka mereka tidak mau kemana-mana itu bergabung dengan jin lagi, tidak selevel. Kemana-mana dia mau hanya bergabung dengan malaikat. Nah, kalau dengan malaikat kami selevel gitu ya. Itulah sebabnya ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat, di antaranya Al-Baqarah 34, wa izqulna lil malaikati isjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, sujudlah malaikat. Si kelompok Ifrit ini ikut mendapat perintah. Lalu mereka menolak, aba wastakbar. Maka kemudian Allah nyatakan gugur keimanan si Ifrit yang 80.000 tahun itu. Hanya karena menolak satu aturan Allah, langsung dilaknat oleh Allah, diberi gelar baru iblis. Gugur keimanan si iblis 80.000 tahun hanya karena mengkufuri satu aturan Allah. Ini yang saya katakan tadi, terima ajaran Islam sepenuhnya atau tidak sama sekali. Nah, kalau iblis gugur keimanannya 80.000 tahun hanya karena mengkufuri satu aturan Allah, bagaimana orang yang mengaku mukmin lalu mengkufuri sekian aturan dan hukum Allah? Apakah orang itu tidak lebih iblis daripada iblis? Ini yang saya katakan tadi, sudah kacau kita, Pak. Malah kita menyebutnya cendekiawan muslim. Ada itu yang sudah lebih dari iblis tapi masih disebut cendekiawan muslim. Pada sekian Al-Quran dia tolak. Bahkan ada yang pernah mengusulkan agar Al-Baqarah itu 120 dihapus dari Al-Quran. Kiai itu, Pak. Disebutnya kiai, Pak. Karena gara-gara 120 Al-Baqarah ini katanya umat Islam tidak bisa rukun dengan agama lain. Itu kiai, Pak. Dia minta dihapus supaya dibuang dari Al-Quran. Oleh kita malah disebut kiai. Nah, kenapa iblis dilaknat? Karena melanggar aturan Allah. Kan Adam dan Hawa juga melanggar aturan Allah. Ya, Adam dan Hawa melanggar aturan Allah. Dilarang memakan buah khuldi, mereka makan. Melanggar tidak? Melanggar. Iblis melanggar aturan Allah, disuruh sujud, menolak. Melanggar tidak? Kok yang satu dilaknat, satu diampuni? Betul dua-duanya pelanggaran, tapi akibatnya yang berbeda, akibat hukumnya. Kenapa iblis dinyatakan gugur keimanan? Karena dia melanggar aturan Allah, karena dia tidak mengimani aturan itu dan menganggap aturan itu salah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan manusia dari tanah. Jelas dari bahan ciptaan kami lebih mulia. Terbalik, Allah mestinya manusia yang harus sujud. Bayangkan Allah dianggap aturannya salah. Masa gak kafir? Sedangkan Adam dan Hawa melanggar aturan Allah di tengah keimanannya terhadap aturan itu. Makanya begitu beliau sadar, langsung beliau pun meminta ampun. Rabbana zalamna anfusana. Oh, itu dosa berarti, Pak. Kalau dosa itu perbuatan pelanggaran terhadap aturan Allah yang diimani oleh si pelaku, itu dosa. Sekarang ada dua orang muslim, mengaku muslim, sama-sama tidak sholat. Saya bisa menghukumkan si A kafir, sementara si B sama tidak sholat. Itu muslim yang berdosa besar, nggak kafir dia. Gimana saya bisa membedakan itu? Ketika saya tahu apa sebabnya dia tidak sholat. Kalau saya tanya si A, kenapa Anda tidak sholat? Lalu jawabannya, ngapain saya harus sholat? Saya setiap hari sudah senam, katanya setiap pagi. Jadi apa perlunya lagi saya sholat? Jadi sholat dianggap senam.
Lalu saya coba yakinkan dia bahwa ini adalah kewajiban, tetap dia menolak. Itu kafir, Pak. Kafir itu. Tapi kalau yang si B saya tanya, Anda muslim bukan? Muslim saya. Kenapa tidak sholat? Yakinkah sholat itu adalah kewajiban? Yakin, jelas itu rukun Islam itu. Tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak sholat. Gimana kamu ini? Malah marah saya. Lalu kenapa kamu sendiri tidak sholat? Itulah. Males saya itu, ampun sekali. Kafir tidak? Tidak, Pak. Dosa itu. Dia mengimani aturan Islam itu, cuma dia males. Cuman males ini harus ada batasannya juga, Pak. Anda muslim? Muslim. Beriman mau sholat beriman. Kenapa tidak sholat? Malas. Sudah berapa lama? Adalah 35 tahun. Hanya yang orang yang 35 tahun, Pak. Ini jangan-jangan kufur yang dibungkus dengan kata Korea. Makanya saya sering mengingatkan itu ya, hati-hati. Ini semua aturan Allah. Saya saking seringnya ini, orang datang ke rumah dari majelis taklim yang saya kenal, rajin majelis taklimnya, rajin saum Senin Kemisnya, datang ke rumah ingin bagi waris dibagi rata. Gimana itu? Ya kalau ingin dibagi rata supaya dapat lebih banyak gitu kan, sambil dia yakin bahwa aturan Islam itulah yang benar, ini yang salah, oke, dosa itu. Tapi kalau sampai mengatakan pembagian harta waris sama 2:1 itu adalah pembagian yang sangat tidak adil, gak ada kata lain kecuali kafir. Menganggap Allah sudah membuat aturan yang salah, bagaimana tidak kufur? Saya jadi ngeri Pak kalau lihat perkembangan sekarang ini, terutama setelah jam 8 kurang seperempat ini jam 9 Pak, 9 kurang seperempat jadi 8 kurang seperempat. Ini soal yang sedang menjadi polemik kan Pak, soal memilih pemimpin. Memang kita ini sudah lama diracuni oleh kaum sekuler Pak, sehingga agama itu sudah lama terpisah dari kehidupan, sehingga kita sudah tidak pernah merasa berdosa lagi. Selama 71 tahun kita menjadi bangsa merdeka, belum pernah satu detik pun kita melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Untuk apa sih sebenarnya Allah menurunkan Al-Quran selengkap ini? Kalau bukan untuk kita patuhi, Pak. Apa bedanya kita melaksanakan aturan itu dengan aturan sholat? Sama-sama perintah yang harus kita laksanakan. Jadi kita memang orang-orang sekuler sudah berhasil. Ya kita lihat terpisah kehidupan. Kita muslim di masjid waktu sholat, keluar dari masjid masih kita bisa cari nilai Islam dalam kehidupan. Susah. Maka jangan aneh nanti kalau ada orang yang muslim sering diberitakan pergi umroh dan sebagainya, terakhir dia ditangkap KPK karena korupsi. Kenapa? Karena itu katanya urusan dunia. Urusan akhirat itu sholat, saum, haji, sekuler gitu. Kalau Islam itu cuma mau mengatur sholat, puasa, haji, nggak perlu 6.666 ayat Pak, nggak perlu sekian ribu hadis, mungkin cukup dengan 20-30 ayat selesai. Islam itu datang untuk mengatur seluruh kehidupan manusia dari A sampai Z kehidupan manusia Pak. Sehingga aturan dari A sampai Z itu ada dalam Islam. Masuk WC, keluar WC ada aturannya Pak, makan ada aturannya, minum ada aturannya, mana yang halal, mana yang haram, semuanya diatur oleh Allah. Bersih saja ada aturannya Pak, batuk ada aturannya, sampai maaf hubungan suami istri pun ada aturannya Pak.
Tidak mentang-mentang dia sudah saya nikahi istri saya lalu saya bisa berbuat apa saja. Tidak boleh seorang suami menggauli istrinya yang sedang haid atau nifas. Ada semua aturannya. Kalau kita ingin selamat, kita harus ikuti semua aturan itu. Karena yang bakal dihisab oleh Allah itu bukan hanya sekedar sholat, saum, haji, Pak. Seluruh kehidupan kita per detik. Belum tentu orang yang rajin sholat, saum itu langsung bisa masuk surga. Bisa-bisa dia mampir di neraka dulu, Pak. Buktinya Pak, hadis Ahmad bin Hanbal dalam musnad yang meriwayatkan, ja'a rajulun ila Rasulillah, pernah datang seorang menemui Rasulullah, lalu dia mengandung tentang seorang wanita, inna fulanah tuzkaru min kasrati sholatiha wa sadaqatiha wa siyamiha. Ada seorang wanita di masyarakat kita ini dikenal karena banyak sholatnya, banyak sedekahnya, dan banyak saumnya. Artinya di samping sholat, saum, dan zakat yang wajib, dia rajin melakukan sholat-sholat sunnah, saum sunnah, dan bersedekah. Kalau mau dicari tandingannya di masyarakat ini, Rasulullah nggak akan ketemu tandingannya. Saking hebatnya ibadah wanita ini dalam ibadah-ibadah ini, Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, pernah menduga, kalau boleh saya menduga wanita ini bakal syafaat, patutnya masuk surga. Maka Aisyah dan sahabat yang bertanya itu wajar terkejut ketika Rasul yang tidak akan menyatakan sesuatu kecuali berdasarkan wahyu, la yantiqu anil hawa illa wahyu yuha, menyatakan sayang sekali wanita ini kelak di akhirat tempatnya adalah neraka jahanam, innaha finnar. Ketika ditanyakan kenapa Rasulullah, betul banyak ibadahnya tapi dosanya jauh lebih banyak, sehingga dia masuk dalam kategori yang wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Dosa apa yang dia lakukan Rasulullah sampai ibadah sekian banyak gak bisa mengimbangi dosa itu? Tu'zi jiraniha bilisaniha, dia seringkali menyakiti hati tetangganya karena lidahnya yang tidak bisa diam itu. Menzalimi orang dari ucapan saja dosa itu terlalu berat untuk diimbangi oleh ibadah-ibadah ini. Bagaimana dengan menzalimi sekian ribu orang, sekian juta orang? Saya kadang-kadang berpikir dari mana pintu surga mana mereka mau masuk. Tapi kita sudah nggak merasa lagi ini, Pak. Merasa kalau sudah sholat puasa ini sudah aman. Ya. Maka nggak aneh juga ketika sekarang jadi ramai urusan soal memilih pemimpin. Padahal kalau kita lihat dalam Al-Quran, Pak, petunjuk hidayah Allah dalam Al-Quran, gak ada satupun alasan seorang muslim untuk memilih orang kafir menjadi pemimpin dia dengan mengenyampingkan calonnya muslim. Jangankan masyarakat muslim ya, masyarakat yang besar ya. Ini masyarakat yang paling kecil yang namanya rumah tangga. Ibu sekarang, ini kalau yang belum jadi ibu, ukti. Nah, ukti lah, kalau ibu sudah kan. Nanti ukti ketika akan memilih seseorang pria untuk memimpin ukti dalam kehidupan dan nanti untuk memimpin anak-anak yang ibu lahirkan. Jadi ada seorang pria mau kita pilih dia jadi pemimpin hidup kita. Apa persyaratan pertama? Muslim, Pak. Berani ukti memilih yang bukan muslim lalu menikah. Wujuduhu ka'adamihi. Hukum pernikahan itu sama dengan tidak adanya. Ibu akan zina seumur hidup. Al-Baqarah 221 sama sekali tidak membenarkan seorang wanita muslimah mengangkat seorang laki-laki non-muslim untuk memimpin hidup dia. Tidak mungkin sama sekali. Bagaimana kita menyerahkan urusan hidup kita kepada orang yang mengkufuri Allah? Kalau dalam kehidupan masyarakat kecil sudah seperti itu, apalagi masyarakat yang besar, di mana penduduknya mayoritas muslim. Maka lihat Al-Quran, nanti tolong dibaca lagi di rumah. Al-Imran 28, Al-Maidah 5152, An-Nisa 138, 139. Di Al-Imran 28 Allah berfirman,
la yattakhizul mu'minuna al-kafirin awliya min dunil mu'minin. Jangan sekali-kali seorang mukmin, orang-orang mukmin memilih orang kafir itu sebagai pemimpinnya dengan menyampingkan yang mukmin. Ini yang perlu digarisbawahi yang bagian terakhir ini, dan Al-Quran selalu mengulang-ulang itu. Artinya selama masih ada calon yang muslim. Kalau untuk saudara-saudara kita yang warga negara Afrika yang sebentar lagi bakal milih presiden, dua nana, sarua-sarua bukan muslim, ya tambah bereng lah. Si Hillary atau si Trump gitu. Mangga atau mari bereng dua nana sarua kan. Tapi selama masih ada yang muslim, tidak mungkin. Kalau di dalam ayat ini, la yattakhizul kafirin, kafirnya masih umum Pak. Apapun berjenis kekafirannya, mau ahli kitab, mau orang musyrikin, mau apapun bentuknya, pokoknya asal di luar Islam tidak boleh dipilih. Kalau dipilih haram. Karena itu larangan, la yattakhiz. Dosa berarti. Menurut saya ini paling ringan. Saya tidak dalam kapasitas untuk menafsirkan ayat, Pak, karena saya yakin ayat-ayat ini tidak perlu penafsiran. Jadi jangan ini mungkin penafsiran Pak Atian, oh tidak, saya tidak menafsirkan. Silakan baca saja. Itu sudah zahar kalau dalam bahasa ulama-ulama, para ulama itu sudah sangat zahar, eksplisit Pak. Tidak perlu penafsiran, tidak ada multi tafsir di situ. Nah di Al-Maidah 51 Allah lebih mengkhususkan penyebutan orang kafir itu Yahudi dan Nasrani. Jangan pernah ada seorang mukmin memilih Yahudi atau Nasrani sebagai pemimpin mereka. Ba'duhum awliya ba'din. Sebagian dari mereka itu hanya patut untuk memimpin sebagian mereka juga. Artinya biarlah si Yahudi itu memimpin kelompok Yahudi, yang Nasrani memimpin kelompok. Jangan kelompok orang Yahudi harus memimpin mayoritas Muslim, itu maksudnya. Lalu konsekuensi hukumnya, lanjutkan Pak di 52-nya. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kalian orang mukmin memilih mereka dengan menyampingkan orang yang muslim, maka si pemilih itu sudah masuk ke dalam golongan orang kafir yang dipilih. Jadi kalau yang dipilihnya itu Yahudi, jatuh dia Yahudi. Yang dipilihnya Nasrani, jatuh dia Nasrani. Apa yang tidak jelas Pak ayat ini? Saya tidak menafsirkan Pak. Silakan baca sendiri. Karena itu kalau nanti kita baca bukunya Said Hawa, seorang ulama besar, bukunya namanya Al-Islam. Di jilid pertama sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Juga ada di jilid pertama. 4 jilid bukunya, saya nggak tahu salah terjemahan jadi berapa jilid, tapi ini di jilid pertama sama. Dia bercerita tentang 20 fenomena yang dapat menggugurkan syahadatain, 2 kalimat syahadat seorang, artinya menggugurkan keislaman seseorang. Salah satu di antaranya gugur keimanan seseorang ketika dia memilih seorang non-muslim menjadi pemimpinnya dengan menyampingkan yang muslim. Jadi ngaharu lagi. Yang lebih ngeri lagi An-Nisa 138-139. Lihat ayatnya. Basyiril munafiqin bi anna lahum azaban alima. Sampaikan Muhammad berita kepada orang munafik. Orang munafik ini manusia yang paling dimurkai oleh Allah. Karena itu ancaman mereka itu azaban alima, siksaan yang sangat pedih. Dalam ayat lain disebut fiddarkil asfal minan nar. Innal munafiqina fiddarkil asfal, keraknya api neraka jahanam. Allah itu sangat murka kepada jenis manusia satu ini. Nah, pertanyaannya, siapa orang munafik yang dimaksud dalam ayat ini? Allazina yattakhizuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Mereka yang telah mengangkat orang-orang kafir itu sebagai pemimpin dengan menyampingkan orang. Apa yang tidak jelas lagi?
saking banyaknya SMS yang bertanya, Pak, akhirnya saya main forward aja, Pak. Pertanyaannya kan sama, kira-kira sama lah semuanya. Bagaimana kalau yang mukmin itu akhlaknya goreng batu, korup, terus programnya kurang bagus, sementara yang kafir akhlaknya bagus? Mana yang harus dipilih? Pertanyaannya saja sudah salah, saya bilang. Pertanyaannya saja sudah salah. Mana ada orang kafir punya akhlak yang bagus? Kekafiran itu adalah akhlak yang paling buruk dari manusia. Dia diciptakan oleh Allah, dia diberi kehidupan oleh Allah, lalu dia mengkufuri Allah yang menciptakannya. Itu adalah akhlak yang paling buruk. Maka saya jawab pertanyaan itu, saya katakan, Muslim yang paling buruk akhlaknya di dunia, tidak ada lagi manusia yang paling bejat akhlaknya kecuali setan, si Muslim itu. Insya Allah di mata Allah saya yakin dia jauh lebih mulia daripada orang kafir yang paling bagus akhlaknya. Ini kalau sudah bicara akidah, memang saya katakan tadi jadi ekstrim kesannya, Pak. Hitam putih akidah itu, Pak. Saya insya Allah kalau soal perbedaan khilafiyah, insya Allah saya sangat menghormati perbedaan itu, Pak. Karena itu memang di ruang yang istihad, yang mungkin kita berbeda, ya, Pak. Tapi akidah itu nggak ada istihad, nggak ada ilmu fikih akidah, nggak ada. Karena sudah sangat lengkap akidah itu, sudah nggak bisa lagi diperdebatkan, Pak. Dia sudah sakral akidah itu. Allah itu saat tidak beranak, tidak beranakan, tidak ada sekutu baginya. Itu sudah yakin, Pak, nggak bisa lagi diperdebatkan ya. Maka, ya tapi kan dia masih sholat, tidak ada istilah rada kafir. Tidak ada istilah rada kafir. Nah, kalau boleh ada istilah rada kafir, iblis yang pertama rada kafir. Beriman 80.000 tahun atau kafir yang setik matu rada kafir setelah setik. Tidak ada pelanan langsung, gugur langsung, hanya karena mengkufuri satu aturan Allah. Saya mohon maaf ya Bu ya, ini mungkin sensitif, tapi saya harus menyampaikan demi kita menjaga keselamatan iman kita. Dulu ketika ramai, ini saya masih ada waktu nggak? Masih banyak. 308 Pak. Jatah mereka 45 menit. Bisa jam 1:30. Dulu Bu, ketika ramai di Indonesia ini masalah poligami. Masalah poligami. Karena ada seorang yang katanya ustadz itu berpoligami, nggak tahu di mana tiba-tiba jadi ramai. Saya ingat waktu itu lagi sholat maghrib di masjid sebelah rumah. Saya pulang ke rumah, persis sedang diwawancarai seorang wanita berjilbab, bukan jilbab Pak, jilbab sempurna itu. Wajar dia pakai jilbab sempurna seperti itu karena dia adalah salah seorang tokoh muslimah dari ormas Islam terbesar di Indonesia. Maka dia masuk TV sedang diwawancara. Salah satu wawancaranya saya dengar berpulang dari masjid sholat maghrib itu. Dia ditanya, bagaimana pendapat Anda sebagai tokoh muslimah tentang hukum poligami dalam Islam? Lalu dia jawabannya, hukum poligami dalam Islam itu adalah hukum yang sangat menzalimi wanita. Saya langsung harus dada, ya Allah, ya iblis berjilbab kayak di TV. Bedanya dengan iblis. Bayangkan dia sudah menghukum Allah bahwa dengan aturan poligami itu Allah sudah membuat aturan yang telah menzalimi wanita. Masa enggak murtad ya begitu? Padahal pertanyaannya, wanita mana yang dizalimi? Yang dia maksud itu. Ketika
ketika selesai Perang Dunia Kedua, Jerman itu habis-habisan Perang Dunia Kedua itu kan. Sehingga banyaklah janda-janda muda yang ditinggal mati oleh suaminya. Mereka kemudian mencoba mencari pengganti suaminya. Nggak ada laki-laki yang nganggur. Habis sudah. Ayo kita letikan nih. Kayak dia dulu laki-laki suka pakai renov. Nggak ada. Lalu akhirnya mereka mau gimana? Si wanita ini menunggu sampai ada yang diceraikan. Nggak jelas penungguan itu kapan. Menunggu sampai istrinya meninggal. Begitu tidak jelas itu kira maut. Apa yang kemudian terjadi? Wanita-wanita ini turun ke jalanan, demo, meminta kepada pemerintah Jerman untuk merubah hukum monogami menjadi hukum poligami. Jika itu enak malah laki ayah orang bagi adalah ya, daripada mereka tidak punya pegangan sama sekali, lebih baik mereka bergabung dengan yang lain kan itu. Andai kata Islam tidak menyiapkan ini, bagaimana Islam menjawab masalahnya? Siapa yang mendorong Nabi Ibrahim itu untuk menikah lagi? Siti Sarah, ya kan? Bahwa kemudian ada seorang muslim mempergunakan hukum poligami ini untuk hawa nafsu dia dengan seenaknya saja tanpa aturan, melanggar dan sebagainya, ya salahkan orangnya dong, jangan salahkan Islamnya. Saya pernah baca hasil penelitian Majma' Al-Buhus Al-Islamiyah, itu kedudukannya di Kairo, Pak. Ini tempat penelitian ulama-ulama sedunia. Hasil penelitian mereka di dunia ini, laki-laki muslim yang berpoligami itu tidak lebih dari 4%. 96% monogami. Kenapa mereka nggak poligami semua? Ini sekarang saya tanya aja lah bapak-bapak yang di sini, ada yang poligami nggak? Itu kan nggak ada. Belum. Dulu ada Menteri Agama kita, Munawir Sadzali, yang ingin merubah hukum waris. Karena katanya hukum waris 2:1 itu gak adil. Ya, udah. Makanya saya sudah ingatin yang bersangkutan waktu itu, saya tulis 25 halaman bahwa pandangan dia itu ngawur luar biasa, ngawur-ngawurnya. Tapi dia saya lihat nggak peduli itu semuanya. Dan setelah saya tahu dia meninggal dunia masih dengan prinsip itu, ya saya tidak mau menyalahkan. Katanya hukum waris 2:1 itu hanya pantas untuk orang-orang Arab dulu, ketika mereka wanita-wanitanya nggak punya andil apa-apa, katanya, yang pergi ke pasar laki-laki, yang dari duit laki-laki, segala-galanya laki-laki, wajar dapat 2 bagian. Sekarang wanita kan sudah ikut bekerja, punya penghasilan, masa pas bagian waris setengahnya laki-laki? Ini orang gak ngerti Islam, susahnya ini banyak sekarang ini orang gak ngerti Islam, belum bicara tentang Islam. Dan inilah tanda, salah satu tanda dekat kiamat kata Rasul itu. Wa yantiqu fiha al-waybidatu fi amril ammah. Ketika orang-orang yang gak ngerti itu berbicara urusan agama, kacau kehidupan. Dan celakanya dulu persyaratan untuk jadi menteri agama itu harus orang yang gak ngerti agama. Coba aja lihat berapa menteri agama yang muncul, mana orang ngerti agama? Seperti kita gak punya kiai aja, ya kan? Kenapa nggak kiai ulama yang diangkat jadi menteri agama? Banyak kiai-kiai kita yang luar biasa. Ini enggak, malah dicari yang nggak ngerti agama. Saya ambil contoh ini, Pak, betapa luar biasa nggak ngertinya agama ini. Padahal kalau lihat Islam secara integral, gitu, warisan wanita setengah bagian laki-laki itu lebih besar daripada laki-laki. Sambil contoh ini, sekarang suami istri punya anak 2. Katakanlah salah satu meninggal, suami atau istri? Bu, suami.
selalu suami. Ya suami aja lah yang meninggal. Berarti sekarang istri mendapat berapa? 1/8. Karena almarhum meninggalkan anak. Saudara-saudara kandung terhalang karena ada laki-laki. Bapak sudah meninggal. Berarti 7/8 akan habis oleh 2 anak laki-laki dan perempuan. Katakanlah yang 7/8 itu misalnya 3 triliun. Ya. Itu nana udah contoh tuh. Pemberian halaman nanti atau contoh-contoh ulahnya mah halaman itu contoh itu wani. Kalau perlu 30 triliun. Ya sudah 300 juta misalnya. Berarti si anak laki-laki dapat 200, anak perempuan dapat 100. Ini yang katanya tidak adil. Nah sekarang mari kita lihat. Si anak laki-laki dapat 200 juta, menikah dia. Minus apa? Mahar. Dalam Islam laki-laki yang harus memberi mahar pada wanita. Berkurang kan 200 juta itu? Minus lagi apa? Nafkah. Habis Pak 200 juta itu. Dan si laki-laki itu harus bekerja lagi untuk menafkahi istrinya yang notabene perempuan. Ya kan? Habis dia harus bekerja lagi, dapat yang bagian 200 juta. Sekarang dia yang perempuan dapat 100 juta, menikah plus mahar, lalu plus nafkah. Kalau si perempuan itu kerja, misalnya si istri itu kerja, maka seluruh penghasilannya adalah milik istri. Tidak ada 1 rupiah pun hak suami. Jadi bagian siapa yang lebih besar? Bagian perempuan. Sekarang kalau ibu misalnya kerja, malah penghasilan ibu lebih besar dari suami. Penghasilan ibu tabungkan dari suami, mana nafkah? Nafkah laporannya loba duit, etama duit saya. Nafkah. Suatu ketika suami di PHK, saya nggak ada pekerjaan lagi, nggak ada uang. Pakai sekarang uang kamu yang sebanyak itu. Lalu si istri mengatakan, itu uang saya. Dan saya tidak punya kewajiban untuk menafkahi suami. Paling kalau mau saya pakai makan untuk diri saya. Terus kata suami saya, tuh. Pertanyaan saya, salah nggak si wanita itu, si istri? Tidak. Secara hukum tidak salah, tapi tentu ingat. Jangankan suami, sekarang ada seorang fakir miskin pria kan kita kasih sedekah. Anggaplah sekarang suami itu. Jangan fakir miskin lah. Anggaplah di suami ini sedekah dari saya kan. Mana bagian yang lebih besar? Suami wanita Pak. Ini orang yang ngerti bagaimana hukum dalam Islam, hanya melihat 2:1 lalu dia tuduh Allah sudah membuat aturan yang salah. Ngawur Pak. Ini banyak itu. Kita nggak tahu soal apa itu poligami, apa bagaimana aturan poligami dan bagaimana susahnya orang. Saya melihat contoh orang poligami di dalam itu lalu menganggap hukum poligami, mana mungkin Allah membuat aturan salah. Kalau ada orang melakukan itu lalu melakukan kesalahan, ya salahkan orangnya gitu kan, jangan salahkan aturan Islamnya. Bahayanya adalah kalau sampai itu membawa kepada kekufuran. Sudah 9:10 menit. Nah, sudah 2 jam, hampir 2 jam. Jadi kita sampai di sini dulu, baru di akar Pak. Insan paripurna yang di bagian akar. Nanti kita bicara soal dahan, ranting, dan buah dari pohon itu. Jika Allah memberi izin kita untuk ketemu lagi. Saya kira itu saja dulu. Marilah kita mohon maaf kalau ada ungkapan yang kurang berkenan, ya, terutama karena ya, kita bicara masalah hitam putih Pak, masalah akidah. Insya Allah saya sangat toleran terhadap perbedaan khilafiyah. Karena di situ memang kita harus toleran, karena kalau dia ruang istihad berarti ruang yang masih memungkinkan kita untuk berbeda.
Tapi kalau akidah dengan nas yang qat'i seperti ini bukan ruang untuk kita berbeda. Maka ya kita nggak ada toleran. Sebenarnya Tuhan itu betul esa, tapi saya dengar dia masih adalah bukan anak tapi keluarga gitu. Ya sudahlah, kita hormati saja lah pernah. Nggak bisa, akidah nggak bisa begitu. Nggak bisa. Allah memang esa, tidak berada, tidak bisa. Kita terima ada pendapat lain selain itu. Akidah nggak bisa toleran dengan hal itu. Nggak mau meyakini itu sudah, jangan meyakini. Nggak bisa diutak-atik. Saya mau meyakini tapi tidak begitu, nggak bisa. Nah, itu akidah. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita di jalan yang diridhoinya. Allahumma hdina ila siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.